Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim dengan NIM 2306110078. Pada video kali ini saya akan presentasi mengenai manajemen proyek terkait proyek AI untuk workout, yang dimana nanti proyeknya itu menghitung gerakan workout dengan kamera depan ataupun belakang yang berbasis AI. Jadi computer vision. Jadi ada proyeknya itu terkait dengan computer vision. Nah, tantangan pengembangan AI itu sendiri, atau yang saya namain proyeknya itu Fit Vision AI, yang menghadapi dinamika tinggi dan risiko dalam pengembangan kecerdasan buatan. Nah, untuk kompleksitas ini, dengan adanya kompleksitas dan kebutuhan yang cepat, berubah menuntut adaptasi yang cepat. Jadi proyeknya akan banyak perubahan pada saat pengembangan proyek itu sendiri. Jadi kami harus memastikan produk kami selalu relevan dan memenuhi harapan pengguna di pasar yang kompetitif. Kemudian untuk proyeknya menggunakan prinsip agile atau tangkas atau dapat beradaptasi dengan mudah. Kenapa saya memilih agile? Karena proyek ini berbasis AI yang membutuhkan training data. Nah, dengan adanya training data tadi, semisal dari training dan testing tadi, pastinya ada beberapa training yang gagal. Nah, penyebabnya kenapa? Nah, makanya itu butuh suatu tes pada tahap-tahap yang krusial gitu. Jadi harus ada tes pada tahap-tahap yang krusial agar proyek tersebut berhasil sampai akhir. Nah, ini alasan kenapa saya memilih proyek menggunakan prinsip agile. Yang pertama yaitu fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan cepat dan dinamis. Jadi tidak berfokus kepada schedule gitu. Jadi semisal agile itu ya perencanaan yang berbasis kepada perubahan, berbasis kepada feedback cepat. Jadi umpan balik. Semisal siklus pertama mencari dataset dan pre-processing. Nah, apabila di situ ada perubahan dataset, maka langsung dijalankan atau dieksekusi. Tidak harus menunggu sampai selesai dulu seperti prediktif. Seperti prinsip prediktif. Yang kedua yaitu pengiriman cepat dan iteratif mempercepat proses pengembangan. Dan yang ketiga adalah kolaborasi intensif antara tim lintas disiplin untuk hasil optimal. Jadi diperlukan kolaborasi yang intensif antara tim, jadi sering mengadakan suatu musyawarah antara tim untuk sinkronisasi antara tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing tim gitu, masing-masing anggota tim. Oke, lanjut. Nah, di sini menggunakan sprint cycle, yang dimana sprint cycle itu fase yang sudah diketahui, yaitu yang pertama yaitu planning, ada planning atau perencanaan, kemudian ada development atau pengembangan, dan yang ketiga adalah testing. Jadi fase planning, fase perencanaan berfokus pada penetapan tujuan utama proyeknya itu apa, kemudian menyelaraskan upaya tim, dan menetapkan jadwal awal yang jelas untuk memastikan pendekatan terstruktur dalam mencapai hasil yang diinginkan. Jadi fase planning ini harus menyatukan atau mengintegrasikan visi dan misi antar sesama tim, antara stakeholder, antara developer, antara marketer dan sponsorship. Jadi harus selaras antara ketiga stakeholder tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak selaras,
tidak selaras, maka nanti ada kepentingan-kepentingan yang akan menghambat tujuan proyek itu sendiri gitu. Jadi di sini di planning ini harus benar-benar menyatukan visi dan misi antara stakeholders. Kemudian development. Nah, development ini udah pengembangan, upaya pengkodean dan integrasi yang berkelanjutan. Nah, ini implementasi dari sistem tadi, sistem workout yang otomatisasi, jadi mengkoreksi gerakan workout atau yang seperti push up, terus habis itu pull up, kemudian ada dan lain-lain ya, pull up, push up, kemudian ada chest dan lain sebagainya, squat gitu-gitu ya. Kemudian ada testing, yang dimana testing ini penilaian fitur dan fungsionalitas yang ketat. Jadi di sini harus diuji, dan testing ini sebenarnya nggak harus di akhir kalau di Agile. Karena testing ini diadakan setiap sprint, setiap cycle. Nah, setiap cycle ini harus adanya testing. Jadi cycle-nya itu tidak hanya satu, terus habis itu kelar. Tapi ada beberapa sprint yang udah diperencanain untuk hasil yang optimal. Kemudian strategi mitigasi risiko untuk Fit Vision AI. Nah, ini karena tadi itu berbasis AI, makanya kita memvalidasi modelnya. Validasi model itu ketika model tersebut itu akurasinya tinggi, terus latensinya rendah, maka model tersebut efektif dan efisien untuk pengguna-pengguna dengan gadget yang minimal gitu loh. Nah, penggunaan aplikasi semisal ini udah jadi aplikasi mobile, kemudian namun pada saat kita mengakses aplikasi tersebut dari HP yang berspesifikasi rendah, contohnya RAM 2 GB, kemudian dengan CPU yang udah jadul gitu kan, udah jadul, udah keluaran lama. Nah, di situ tantangannya. Gimana cara modelnya itu efektif dan efisien dengan pengguna yang saat ini banyak yang berkebanyakan yang mampu untuk mengakses aplikasi tersebut. Jadi di sini harus benar-benar optimal dalam penerapan modelnya. Oke, yang kedua, nah untuk masalah keamanan data ini, kenapa datanya itu harus aman, harus ada protokol yang melindungi informasi sensitif pengguna, karena setiap aplikasi itu diakses, maka pengguna harus mengizinkan permission atau ya permission dari kamera kan pastinya, karena untuk mendeteksi gerakan fitnessnya itu benar atau salah, sehingga gerakan fitnessnya itu optimal, tidak menyebabkan cedera dan lain sebagainya. Makanya di sini ada protokol keamanan data untuk melindungi hak-hak yang harus diterima, hak-hak itu tadi, hak-hak konsumen, jadi hak-hak penggunanya gitu. Kemudian yang ketiga ada tinjauan lintas fungsi. Tinjauan lintas fungsi menyediakan umpan balik dan kolaborasi. Jadi karena tadi penggunanya menyediakan umpan balik dan kolaborasi, jadi apa sih yang kurang dari aplikasi ini, apa yang harus diperbarui, mungkin dari sisi UI UX, mungkin dari sisi pengenalannya kurang optimal, kurang efektif gitu. Nah, itu untuk keberlanjutan proyek ini sendiri. Nah, keunggulan Agile mempercepat adaptasi dan meningkatkan kualitas, cepat dan adaptif. Pendekatan Agile memungkinkan tim untuk merespon perubahan dengan cepat, mengoptimalkan proses,
dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan pengguna dan pasar. Kemudian ada kualitas terjaga dengan siklus umpan balik yang terus-menerus. Nah, karena tadi ada feedback yang diberikan, maka Agile memastikan bahwa produk akhir memiliki kualitas tinggi melalui pengujian dan validasi yang konsisten selama setiap fase pengembangan. Setiap cycle tadi diadakan yang namanya testing, yang testing tersebut menghasilkan feedback. Ini. Kemudian refleksi Agile. Jadi ini inovasi dan kecepatan. Metodologi Agile memberdayakan Vision AI untuk mengatasi tantangan dan mendorong inovasi, serta membina budaya di mana kemampuan beradaptasi dan kolaborasi menghasilkan kemajuan yang berarti dalam pengembangan AI. Nah, ini mengatasi tantangan dan mendorong inovasi, serta membina budaya di mana kemampuan beradaptasi dan kolaborasi menghasilkan kemajuan yang berarti dalam pengembangan AI. Jadi Agile ini mengajarkan bahwasanya atau menyatukan, mengintegrasikan setiap tim untuk selalu mendorong inovasi serta membina budaya di mana kemampuan beradaptasi dan kolaborasi. Kolaborasi ini sangat-sangat penting dalam pengembangan proyek. Jadi setiap tim, setiap dari divisi development maupun dari sisi manajerial, dari sisi sponsorship itu harus saling mendukung dan menyamakan visi dan misinya. Oke, sekian dari video presentasi pada kali ini. Apabila ada salah kata dan kurang pemahaman yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.